Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melakukan perkuliahan dengan mata kuliah Pendidikan Budi Pekerti Anak Usia Dini. Semoga kita selalu diberikan kemampuan, kesehatan, kesempatan untuk selalu melakukan aktivitas seperti biasanya dengan sehat, selamat, tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, pada pertemuan kedua ini kita masuk ke materi pokok tentang konsep anak usia dini. Sebelum kita masuk ke budi pekerti apa itu, saya akan mengulang kembali tentang konsep anak usia dini dari segi pengertian dan fase-fase perkembangan moralnya. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya mengabstraksikan konsep anak usia dini. Saya kira ini sudah sangat familiar, jenengan juga sudah sangat menguasai, tapi saya perlu untuk menekankan kembali tentang konsep anak usia dini. Oke. Ketika kita melihat gambar yang ada pada slide ini, kita sebagai pendidik melihat anak itu bermain, melihat anak itu mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, itu kita dalam diri kita itu senang ya. Kenapa demikian? Gambar yang pertama di sana anak senang sekali bermain dan bercanda dengan teman-temannya, khususnya pada masa-masa yang sangat menentukan ini, karena masa ini yang biasa kita sebut dengan the golden age, itu kita melihat bahwasanya dasar dan kemudian potensi-potensi yang ada dalam diri anak usia dini ini berkembang secara pesat ya. Kalau kita lihat ini ya, kegembiraan mereka, interaksi mereka dengan orang tua, rasa mereka bahagia, itu memang ini adalah salah satu masa yang harus dilalui oleh anak usia dini. Saya katakan bahwasanya seluruh potensi anak pada masa the golden age ini memang berkembang dengan sangat pesat. Bisa dikatakan masa ini adalah masa eksplorasi ya, karena anak itu mengeksplorasi atau mencari semua apa yang ia ingin tahu tentang dunia ini. Sebagai pendatang baru, maka dia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian masa identifikasi, melihat suatu benda dengan karakteristiknya, kemudian melihat kenapa ayam bentuknya seperti ini, kemudian mengapa tumbuhan itu ketika terkena angin itu bergerak dan seterusnya.
Karena itu namanya masa identifikasi anak. Kemudian masa ini dikenal juga sebagai masa imitasi atau meniru ya. Masa meniru tentang apa yang dicontohkan, khususnya kepada siapa yang ia contohkan, yaitu dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Itu sangat mempengaruhi sekali. Ini juga dinamakan dengan masa bermain juga, kemudian masa membangkang tahap awal, dan seterusnya. Kita harus mengetahui tentang apa sih itu ya anak usia dini, supaya nanti perlakuan kita sebagai orang tua, sebagai guru kepada anak itu sesuai dengan perkembangan dan usia mereka. Ini juga contohnya sajalah, ketika anak itu menyukai sesuatu yang ia temukan, seperti halnya dia menyukai hewan peliharaannya, dia senang dengan ayam, contohnya ayam yang sangat kecil itu, dia mencoba untuk belajar tentang ayam itu awalnya dari apa, kemudian kenapa ayam itu kakinya 2, kenapa ayam itu bulunya itu warna-warni, antara satu ayam dengan ayam yang lainnya kenapa berbeda, apa makanannya, minumannya apa, kebiasaannya itu apa. Saking senangnya dia kepada ayam itu, dia tumbuh dalam dirinya itu biasanya itu menyamakan apa yang ia dapatkan dari ayam itu dengan kehidupannya sehari-hari. Seperti halnya dia itu senang bermain, mainan yang ia miliki contohnya ada robot apa yang lainnya, maka dia juga akan memperagakan seperti apa yang dicontohkan oleh robot tersebut. Itu memang masa mereka adalah masa bermain, tapi bermainnya mereka itu adalah bermain seraya belajar. Mereka bermain juga mereka ternyata sedang belajar. Nah, kita perlu untuk mengetahui karakteristik anak usia dini, supaya nanti kita memberikan perlakuan ya sesuai. Masa ini juga dinamakan dengan masa kritis ya. Kenapa? Ya karena dengan cepatnya perkembangan anak itu pada masa ini, hanya beberapa tahun ya, 0 sampai 6 tahun, ada yang mengatakan itu, ada yang 0 sampai 8 tahun saja. Maka ini yang sangat-sangat terbatas ini itu tidak akan terulang pada masa-masa setelahnya. Contohnya orang itu hidup 65 tahun, tapi hanya 8 tahun dari 65 tahun itu dia hanya merasakan masa-masa keemasan itu pada awal dimana dia hidup. Maka itu bisa dikatakan sebagai masa kritis ya, masa kritis. Maka ketika kita ingin membentuk anak dengan sebaik-baiknya, maka ya kita memberikan stimulasi-stimulasi yang efektif pada awal usia mereka. Ketika kita sebagai orang tua, kita berikanlah pendidikan dan juga contoh yang baik kepada anak. Ketika kita sebagai guru, maka guru juga harus memberikan stimulasi-stimulasi yang mana dapat memberikan pengaruh kepada anak itu sendiri. Oke, maka usia ini sangat menentukan anak ya, sangat menentukan. Saya mengatakan itu potensinya itu akan tumbuh pada usia ini dengan cepat. Ya, semua potensinya, dari akalnya, kemudian dari bakat dan minatnya, dan seterusnya. Nah, ini sudah sangat jelas sekali. Kemudian anak ya, menurut J. Blacks itu dalam Agus Ribowo itu,
Usia dini itu dimulai sejak anak dalam kandungan atau sebelum dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Nah, anak itu mulai dikatakan usia dini itu ketika dalam kandungan sampai usia 6 tahun. Ini mirip-mirip dengan yang kita yakini dalam Islam ya. Orang tua bisa memberikan stimulus ketika anak berada dalam kandungan. Kita sudah bisa mendidik anak itu mulai ketika anak dalam kandungan dengan membacakan ayat Al-Quran, dengan memberikan cerita, stimulasi dengan cerita, mengajak anak untuk berbicara. Itu adalah salah satu atau beberapa stimulasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Maka ini ya mirip ya, menurut Black ini bahwasanya anak bisa dikatakan usia dini itu ketika dalam kandungan atau sebelum dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian menurut Nate NAEYC, apa ini nih? National Association for the Education of Young Children, NAEYC ya. Ini menurut asosiasi ini ya, pendidikan anak usia dini itu bahwasanya usia dini itu dibedakan menjadi 3. Pertama kali 0 sampai 3 tahun, yang kedua 3 sampai 5 tahun, yang keempat yang pertama 0 sampai 3, 2 3 sampai 5, 3 6 sampai 8 tahun. Ya sama saja. Kalau usia dini itu dari 0 sampai 8 tahun. Menurut National Association of the Education Young Children. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 2003, ini undang-undang apa ya? Ada yang tahu ya? Pastilah tahu. Ini adalah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang kita ikuti sekarang itu. Anak usia dini ialah anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Karena itu implikasinya ketika anak sudah mencapai 6 tahun, maka dia akan menuju ke tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan anak sekolah dasar. Sebelumnya ya pastinya dikelola oleh lembaga sendiri, yaitu pendidikan anak usia dini. Bagaimana Islam ya? Oke. Kalau Islam sendiri tidak ada dasar secara tekstualis tentang anak usia dini. Akan tetapi di sana dasarnya itu secara tersurat gitu ya. Ya, karena jangan lupa bahwasanya Islam itu sebuah agama yang bersumber kepada wahyu dan hadis Nabi. Wahyu tersebut kemudian hadis Nabi itu tidak mendefinisikan secara konkret itu tentang apa sih anak usia dini. Maka di sana kita merujuk pada hadis Nabi ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ma min mauludin, setiap anak yang dilahirkan, kata maulud itu adalah yang dilahirkan ya. Illa yuladu 'alal fitrah itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya itu yang akan menjadikan dia sebagai orang yang beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rawahu Muslim. Maka di sini kata-kata maulud ini itu diartikan sebagai anak usia dini.
secara khusus ya, tapi secara umum ya apa yang dilahirkan ya siapa saja ya, kita semuanya juga masuk dalam maulud. Tapi kemudian dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali tentang sobi, tiflun, ghulamun, fata, dan walun. Ini semuanya mempunyai arti yang berbeda-beda. Coba kita kembali ke sobi ya. Sobi itu apa? Sobiyun yutlaqu ala tifli mundu wiladatihi ila an yasila ilal ghulam atau sinul murahaqah. Sobi bisa dikatakan itu bayi ataupun balita ini. Yutlaqu ala tifli itu adalah tifal atau bayi mundu wiladatihi, dari dimana dia itu lahir sampai dia masuk ke umur atau usia remaja. Gitu ya. Maka di sana disebutkan dalam Al-Quran fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Oke. Kata-kata sobiyya ini kembali ke anak gitu ya. Dia anak. Fa'asyarat ilaihi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Apa ini maksudnya ini? Yaitu ketika fa'asyarat ilaihi, ketika Maryam menunjukkan kepada anaknya. Ini cerita ketika seorang Siti Maryam itu difitnah habis-habisan oleh orang-orang karena dia itu hamil di luar nikah. Tentang siapa sih itu anaknya, siapa itu Isa itu anaknya siapa. Maka orang-orang yang memfitnah itu mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Maka itu anak masih dalam ayunan ini atau bayi itu dikonsepsikan dengan kata-kata sobiyya. Kemudian ini sobi. Terus bagaimana dengan kata-kata tiflun? Tiflun itu adalah ismun yaqa'u 'alal insan mundu wiladah ila an yumayyiza. Ismun yaqa'u 'alal insan mundu wiladah, yaitu satu nama ketika manusia itu lahir sampai dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Awit tiflil ladzi lam yazharu ala auratin nisa. Maka ini akan terkait dengan ayat ini terkait dengan apa? Dengan kata tifl yang diartikan sebagai bayi juga, tapi bayi itu dari ketika anak itu lahir sampai dia itu mumayyiz. Itu ya, itu atifl. Kemudian di sana al-ghulam. Ghulam ini diartikan sebagai apa itu? Yaitu anak yang sudah tumbuh apanya? Syaribuhu, atau kumisnya. Ini menandakan bahwasanya dia itu sudah syahwatnya itu bergejolak dengan kata-kata ihtiyaju syahwat. Faja'at ini ya dalam Al-Quran itu disebutkan faja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'addadal wa qala ya bushra hadha ghulam wa asarru bidha'a wallahu alimun bima ya'malun. Ini surat Yusuf itu tentang ketika Yusuf dicaburkan dalam sumur. Kemudian ada seorang yang menimba sumur, ternyata di dalam embernya itu terdapat
ghulam atau anak muda. Maka Yusuf ketika dimasukkan dalam sumur itu usianya itu muda, sudah mempunyai syahwat itu ya, dan kata-kata ihtiyaju syahwat wa asarru bidha'ah, dan kemudian menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Oke, selanjutnya di sana dalam Al-Qur'an juga ada kata-kata yang mirip dengan al-fata, asyabab wal fatwa. Itu di sini kalau kita dengar biasa kita itu fatayat, itu antara berapa tahun? 19 sampai 40 tahun. Dalam surat Kahfi dikatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Oke, itu sebenarnya itu mereka Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Oke. Kemudian walad juga ya. Kata walad juga diartikan sebagai anak juga. Tapi dalam Al-Qur'an ayat al-walad ini diindikasikan sebagai an-nasab atau keturunan. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah itu mempunyai anak? Anak ini artinya keturunan itu ya. Walam takun lahu sahibah, padahal dia tidak mempunyai istri. Wa khalaqa kulli syai'in, dan Allah itu maha menciptakan segala sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Dari ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada at-tifl, ada apa tadi? Tifl, ada sobi, ada ghulam, ada fata, ada al-walad. Itu yang masuk ke dalam kajian kita itu adalah al-tifl dan juga al-sobi. Karena itu lembaga pendidikan jenengan semuanya ada yang RA, Raudhatul Atfal. Atfal itu diambil dari tifl, yang mana tifl itu adalah diartikan sebagai anak usia dini. Oke, setelah kita mengetahui tentang tadi ya, tentang konsep tentang anak usia dini dari segi umurnya berapa, terus kemudian siapa yang mendidik dan bagaimana kita menstimulasi anak. Oleh itu nanti kita akan pelajari selanjutnya itu fasenya itu apa itu? Fasenya itu menurut Kohlberg itu ada beberapa tingkatan ya. Pertama kali adalah tingkatan hukuman dan kepatuhan. Anak itu pertama kali itu dalam melaksanakan moralnya itu dia takut dengan hukuman dan juga senang kepada reward gitu ya. Kenapa? Karena orientasinya kepada takut dan dimarahi dan seterusnya. Maka dia melakukan sesuatu sesuai dengan moralnya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, dia itu melakukan suatu perbuatan yang bermoral itu sesuai dengan ada yang dianggap ia baik. Melakukan sesuatu sesuai dengan akhlaknya itu menurut dirinya itu memandang bahwasanya hal ini baik maka saya lakukan, hal ini baik maka saya lakukan. Oke. Kemudian di sana ada fase yang terkait dengan melakukan sesuai dengan peraturan dan moralnya itu dilihat dari masyarakatnya. Ketika masyarakat dan lingkungan melakukan, maka saya sebagai anak usia dini juga harus melakukan juga. Itu tahapan beberapa fase perkembangan moral anak, dan nanti akan diperjelas pada
pertemuan selanjutnya, karena saya juga harus membatasi tidak lama ini ya, tidak lama. Kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa jenengan semuanya harus meresum dan resumannya dikirimkan pada aplikasi Adlink Sevima. Jangan lupa ya. Mohon maaf segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.